Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi, alhamdulillah sekarang kuliah materi tentang dermaga bukan ke-7. Ini adalah perkuliahan ini kita membahas tentang dermaga. Nah, pembahasan ini akan menjelaskan tentang prinsip dasar dermaga itu, tangan dermaga, kemudian tipe dermaga, dan juga panjang dermaga. Nah, teman-temannya sementara join, ada beberapa orang lagi yang masuk join. Jadi materinya sudah ada di Classroom. Ini saya buka, kelihatan ya materi? Ya Pak, kelihatan. Ya. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan dibaca. Yang prinsip umum. Siapa duluan? Fitriani, coba. Prinsip umum. Peranan dermaga sangat penting karena harus dapat memenuhi semua aktivitas distribusi fisik dan pelabuhan, antara lain menaik turunkan penumpang dengan lancar, mengangkut dan membongkar kargo yang terjamin aman dan lancar, menghubungkan angkutan dari ke darat atau dari ke laut, merapat, menempatkan dan melepaskan kapal, tempat menyimpan yang efektif, gudang, fasilitas yang berhubungan dengan lalu lintas. Sudah Pak? Ya, jadi itu ya, aktivitas-aktivitas ya di pelabuhan. Jadi ini peranan dermaga. Apa gunanya dermaga ya? Tentunya kita perlu bepergian ke tempat lainnya dengan kapal, moda laut, moda air, dan itu tentunya akan menggunakan kapal kita, baik kita sendiri, penumpang maupun barang-barang kita sendiri. Jadi kita bisa naik turun lewat kapal. Jadi kapal berlabuh di dermaga. Itu juga barang-barang yang banyak lewat kargo seperti di pelabuhan Tilongkabila itu, sana banyak kargo. Jadi diangkat ya, dibongkar muat lewat dermaga. Dan juga bisa menghubungkan moda laut dengan moda darat melalui dermaga. Kan laut dengan kendaraan. Kemudian bisa menambatkan, melepaskan kapal. Nah, dari kapal bisa merapat di situ di dermaga. Dan ada juga fasilitas, misalnya penyimpanan, di sini lebih efektif. Ada gudangnya dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, kalau berhubungan lalu lintas ya ada tempat parkir dan sebagainya. Jadi itu peranan dermaga. Selanjutnya kita masuk ke rancangan dermaga. Ya, silakan siapa yang membaca rancangan dermaga? Ada yang lain atau tetap Fitriani? Bisa diaktifkan mic-nya. Ya, silakan aktifkan mic-nya. Kita mau disebut namanya. Ini ada namanya di sini, di bawahnya. Fitriani Loba, ada Sukmawati ya, sudah aktifkan mic-nya. Nah,
Sukmawati, dan setelah itu ada Ray Panji Pendidik ya. Silakan, siapa? Sukmawati? Bisa kelihatan ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya. 2. Rancangan dermaga. Dimensi dermaga ditentukan oleh jenis, ukuran, dan jumlah kapal yang menggunakannya. Daerah perairan di sekelilingnya harus tenang dan tidak mudah mengalami pendangkalan. Ditempatkan pada daerah yang tidak terhalang angin pada saat kapal memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Ditempatkan pada daerah yang memungkinkan kapal dapat beroperasi dengan lancar dari alur masuk pelabuhan sampai ke dermaga yang bersangkutan. Ya, Sudah, Pak. ya inilah yang kita gunakan data-data untuk merancang dermaga. Harus ada ukurannya dermaga itu, dan untuk menentukan ukuran dermaga, dimensinya itu kita memerlukan data kapal, jenis kapalnya, ukuran kapalnya, jumlah kapal yang akan melabuh di pelabuhan atau dermaga. Kemudian ya, tempatnya perairannya harus tenang. Nah, seperti di Tanjung di sini di Lubuk Banggai ini kan kita punya dermaga di dalam Tanjung, jadi airnya tenang. Kemudian ditempatkan pada daerah yang tidak terhalang angin saat kapal masuk atau meninggalkan pelabuhan. Dan tadi keempat, ya ditempatkan pada daerah yang memungkinkan kapal bisa operasi dengan lancar. Alur masuk pelabuhan sampai ke dermaga itu lancar. Nah, ini bisa contoh yang bagus di Lubuk Banggai ya, pelabuhannya. Semuanya terpenuhi syarat-syaratnya ini. Kedua. Kemudian lanjutannya ini masih di mana lokasi dermaga itu harus berada dalam koordinasi dengan rencana pemanfaatan lahan untuk area-area di sekelilingnya. Jadi ini harus ada linknya dengan yang lainnya, pemanfaatan lahan. Namun itu lebih bagus lagi kalau fungsinya saling berhubungan. Dermaga dengan kebutuhan masyarakat. Dan dermaga juga harus ditempatkan pada area akses lalu lintas, darat, dan fasilitas penyimpanan yang baik. Jadi harus ada ini dipikirkan untuk merancang dermaga. Itu juga dermaga harus dikonstruksikan, harus dibangun dengan cara yang mudah, kuat, dan murah. Nah, ini pasti kita merancang bangunan pasti seperti ini yang kita inginkan. Murah, tapi kuat, dan mudah. Kemudian lokasinya harus memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Jadi akan terus berkembang daerahnya. Nah, ini lokasinya harus dipilih yang seperti itu. Ya. Selanjutnya tipe dermaga. Ya, siapa lagi baca tipe dermaga? Yang aktifkan mic-nya, silakan. Sukmawati, sudah aktifkan mic-nya. Bisa dengar Sukmawati? Atau siapa lagi yang mau baca? Terserah, silakan. Berjajar garis pantai atau berimpit garis pantai. Tipe pier, dermaga yang dibangun menjorok ke arah laut, tegak lurus atau membentuk sudut terhadap garis pantai. Iya, lanjut. Ini ya, kita lihat contohnya. Ini tadi tipe dermaga ada paralel dan pier. Paralel itu wharf. Nah, apa itu? Dermaganya sejajar dengan garis pantai. Jadi berhimpit dengan garis pantai. Di mana pantai di situ juga. Bisa kita lihat sini mana wharf, mana pier. Jadi ini wharf atau paralel. Jadi dia langsung dengan garis pantai. Kemudian kalau pier dia menjorok ke arah laut. Bentuk sudut terhadap garis pantai. Ya. Ini contoh-contoh gambarnya. Dia menjorok ke laut. Ke laut dia menjorok ke laut. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya wharf paralel dengan pier. Nah, ini wharf misalnya dibuat dengan turap. Nah, ini ada gambarnya di mana dermaganya ini kapal bisa berlabuh di dermaga tersebut. Nah, ini contohnya
pelabuhan dengan kapalnya. Ini contoh pier atau dikenal dengan jetty juga. Nah, ini bisa lihat dermaganya, biar menjorok ke laut. Kemudian kapalnya. Yang ke laut, menjorok ke laut, kemudian kapal. Ini yang bisa kita lihat. Di Tanjung seperti ini, kalau di Tanjung, pelabuhan Pulau Kabila. Nah, kalau di pertokoan, nah itu contohnya paralel. Kemudian kita bisa lihat sini pembahasan berikutnya, panjang dermaga dan kedalaman air. Ya, siapa yang membaca lagi berikutnya? Panjang dermaga. Saya Pak, Putri Ogina. Ya, silakan. 4. Panjang dermaga dan kedalaman air. Panjang dermaga ditentukan dengan panjang kapal ditambahkan dengan lebar kapal. Panjang tambahan sekitar 30 meter harus ditambahkan di dua sisi dermaga. Kedalaman air pada bagian muka dermaga ditentukan sama dengan kedalaman kolam pelabuhan. Ya, jadi itu penjelasannya. Kita bisa lihat di sini panjang tambahannya ada 30 meter. Ya, 30 meter ini. Kedua sisi. Ya, panjang dermaga ditentukan dengan panjang kapal. Ditambah lebar kapal. Ini ada tambahannya 30 meter. Itu juga kedalaman air ya di bagian dermaga di kolam pelabuhan itu ditentukan. Jadi sama antara kedalaman kolam pelabuhan dengan kedalaman air pada bagian depan dermaga. Ya. Jadi ini panjang dermaganya. Kemudian itu yang terakhir sekarang tesnya. Jadi ada soal di samping materi ya. Di samping materi ada soal. Jadi di Google itu ada soal. Sudah saya buat di Google Classroom-nya. di forum, Google Form. Jadi kalau di sini mungkin bisa masuk di ini Google. Saya buka dulu di sini. Jaringannya bagus mungkin ini. Saya perlihatkan mana pelabuhan materinya. Sementara proses. Lambat jaringan, tapi bisa masuk ini pelabuhan. Nah, di sini ada bakulian ke-7 ya. Ke-7. Nah, di sebelah sini ada tugas materi dermaga. Samping materinya ada juga ini rekaman video mengajar, ada juga tugas. Ini saya klik tugasnya. Jadi dia muncul sini tugasnya, silakan diisi. Emailnya, nama siswa, NPM, kelas, kemudian soal dan jawaban. Misalnya uraikan dasar-dasar perencanaan dermaga. Nah, bisa diisi di bawahnya, nah, bisa kemudian upload jawaban. Tapi ini kayaknya belum tersetting ini, mau upload file. Saya edit ini, perlu diedit. Saya edit dulu. Nah, harusnya bisa tambah file ini. Nah, sini bagian terakhir. Jika ada file tambahan. Nah, ini saya rubah. Jawaban singkat ke upload file. Lanjutkan. Nah, di sini Anda bisa upload file. Kalau tugasnya berbentuk file, Word atau PDF, ya bisa diupload di sini. Sudah saya edit. Nah, di sini juga bisa dilihat jawaban. Saya bisa lihat siapa yang sudah kerjakan. Nah, ini. Emailnya ini. Nama siswa. Nah, ada Indar, Mulyani, ada Windy, ada Sapri,
dan Rahmawati Hilipito. Jadi ini PM-nya, ini kelas apa? Kelas A kayaknya ini. Jadi selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Nah, ya kelas A 75%, kelas A lebih banyak, kelas B sebagian. Ya. Jadi selanjutnya dia dianjurkan kerjakan tugas saja supaya tidak menumpuk tugasnya. Iya, Karena Pak. nilainya juga lebih tinggi. Ya, silakan ada yang bertanya? Ada yang menambahkan mungkin? Saya silakan. Tidak ada. Ini contoh misalnya mengerjakan, dia jawab di bawahnya. Ini ada yang menjawab. Nah, belum ada yang mau apa namanya, upload file. Karena tadi saya belum edit. Nah, sekarang sudah bisa upload file. Kalau ada yang mau upload file, sudah bisa. Jadi sudah terlihat siapa yang kerjakan. Ini kalau saya tutup kembali, kemudian saya buka lagi, bisa dilihat soalnya Google. Nah, ini paling bawah. Nah, sudah bisa upload file. Kalau sudah ada yang kerjakan bentuk file, bisa diupload. Bisa juga seperti tadi langsung dijawab di bawah soal. Ya, demikian dulu klik kita. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, silakan di foto ini, di share screen. Ada yang bisa bantu di foto? Oh. Ada yang sudah foto, bantu fotokan ini kemudian kirim ke grup WA. Lumayan banyak yang hadir. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, itu tugas dikirim juga sama di emailnya Pak. Tugasnya di classroom. Di classroom saja. Iya, di classroom saja. Jadi saya periksa di classroom. Oh iya Pak, makasih. Iya. Ya, jadi silakan bantu foto ini daftar hadirnya. Siapa yang bisa bantu ini? Foto kemudian kirim ke grup. Sudah, Pak. Nah, iya, saya lihat satu di grup ya. Untuk diupload di grup. Daftar hadirnya. Jadi sudah boleh saya hentikan, sudah difoto? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Tinggal dikirimnya di grup. Jadi Ya, saya Pak. cukupkan sampai di sini. Akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga Ramadan ini penuh berkah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.